Halo teman-teman, selamat datang di Mr. Andi Academy. Mr. Andi Academy adalah tempat bagi kamu untuk belajar public speaking dan leadership dengan cara yang menyenangkan. Di video kali ini, kita akan belajar materi leadership dengan mengambil tema dari 7 Habits. Dan teman-teman dari Mr. Andi Academy akan menjelaskan mengenai habit pertama yaitu be proactive. Selamat nonton! Hello everyone, my name is Bia. I am 5th grader from Pioneer School. Saya sedang mempelajari tentang 7 Habits. Dan hari ini saya akan sharing ke kalian habits yang pertama yaitu be proactive. Hari ini saya mau bercerita tentang semi si tupai. Suatu pagi yang cerah, ada seekor tupai yang bernama Semi. Dia merasa bosan pagi itu. Lalu Semi mengeluh kepada ibunya kalau dia sangat merasa bosan. Ibunya berkata, "Bagaimana dengan mainan-mainanmu, gadget-gadgetmu dan lain-lain?" Setelah itu Semi menjawab, "Aku sudah sering memainkan itu sangat membosankan." Ibunya Semi menyarankan untuk dia bermain ke rumahnya Sophie. Lalu pergilah Semi ke rumahnya Sophie. Sesampainya di rumahnya Sophie, dia hanya bertemu dengan ibunya Sophie dan yang bilang kalau Sophie sedang pergi ke perpustakaan. Ibunya Sophie bilang, "Pergilah kamu ke rumahnya Pocky." Setelah sampai di rumahnya Pocky, dia melihat Pocky yang sedang tiduran di hammock. Pocky sudah mengajak dia bermain alat musik, tetapi Semi tidak mau karena dia menganggap itu masih membosankan. Lalu, Pocky menyarankan untuk dia bertemu dengan Goops. Sesampainya bertemu dengan Goops juga sudah mengajak Semi untuk meneliti seekor semut. Tapi Semi malah menolak karena itu membosankan, semut itu menjijikkan, dan sangat tidak seru. Setelah itu, Goops memberi saran lagi, "Bagaimana kalau kamu bertemu saja dengan si Jumper?" Sesampainya Semi di tempatnya Jumper menyapa Semi lalu mengajaknya bermain basket. Tapi Semi menolak karena itu masih saja membosankan. Setelah itu, Jumper menyarankan, "Ya sudah, kamu pergi saja ke rumahnya Ellie." Sesampainya di rumahnya Ellie, dia melihat nenek Ellie yang sedang bersih-bersih dan mengecat rumahnya, lalu bertanya, "Apakah ada Ellie di rumah?" Lalu nenek Ellie menjawab kalau Ellie ada di rumah, tetapi dia sedang sakit dan tidak bisa bermain. Setelah itu, Semi berkata kepada neneknya Ellie, Nenek bisa nggak bermain denganku? Aku merasa bosan." Lalu nenek Ellie berkata, "Tidak bisa Semi, saya sedang mengecat rumah dan berberes-beres barang." Kemudian Semi berkata, "Dari tadi aku bertemu dengan teman-temanku, tetapi permainannya membosankan dan tidak menyenangkan." Lalu nenek Ellie berkata, "Semi, kamu bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan dari apa yang kamu suka, bahkan kamu bisa melakukannya sendiri tanpa orang-orang." Setelah nasihat dari nenek Ellie, dia melihat sekeliling rumah nenek Ellie dan bertanya kepada nenek Ellie, apakah radio itu masih terpakai. Setelah itu nenek Ellie menjawab kalau radio itu sudah tidak terpakai karena sudah rusak. Setelah itu Semi bertanya, apakah aku bisa memilikinya? Kemudian nenek Ellie menjawab, "Tentu saja kau bisa memilikinya." Lalu Semi membawanya pulang ke rumahnya dan memperbaiki radio itu agar bisa didengar oleh Ellie. Setelah selesai, Semi menghiasnya dengan pita yang berwarna merah. Dan ternyata selesainya sebelum makan siang. Jadi Semi mengirimnya ke rumah nenek Ellie terlebih dahulu. Sesampainya di rumah nenek Ellie, dia memberikan hadiah itu kepada Ellie. Lalu Ellie berkata, "Wah, pitanya lucu sekali. Terima kasih ya Semi hadiahnya. Aku jadi bisa mendengarkan radio." Lalu Semi bilang, "Sama-sama." Dan itu dia teman-teman cerita dari Semi the Squirrel.
Hikmah dari cerita itu adalah kamu bisa melakukan apapun di dunia ini dimulai dari apa yang kamu suka. Dan kamu tidak boleh menyalahkan orang lain terhadap apa yang terjadi di dalam diri kamu. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di diri kamu. I am a responsible person. I take initiative. I choose my action, attitude, and moods. I do not blame others for my wrong action. I do the right thing without being asked, even when no one is looking. That is proactive. Bye-bye. Oke, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai be proactive dari beberapa teman kita yang belajar di Mr. Andi Academy. Cerita tentang semi di squirrel ini akan membantu kamu belajar lebih proaktif dan gimana mengimplementasikannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Dah.